Hai semuanya, perkenalkan saya Dinda Malindra Mursita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris PPG Prajabatan Gelombang 1 2022 Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai topik 6 mata kuliah pengembangan dan perancangan dan pengembangan kurikulum, yaitu pada topik modul implementasi pembelajaran dalam UPD. Di sini saya akan membahas khususnya pada metode pembelajaran yang yang ada, yaitu metode fasilitatif atau konstruktivis. Berikut adalah list dari kegiatan-kegiatan yang ada pada metode pembelajaran fasilitatif atau konstruktivis. Ada tindakan guru dan juga ada tindakan siswa. Untuk menjawab eh, pada bagian ini terdapat dua pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah kegiatan mana yang sering Anda lakukan dan mengapa saya memilih kegiatan tersebut? Jelaskan. Yang kedua adalah kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian? Jelaskan. Pertanyaan pertama yaitu kegiatan mana yang sering saya lakukan dan mengapa saya melakukannya adalah untuk tindakan guru. Saya biasanya menggunakan cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif, yaitu suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas kolaboratif siswa dalam belajar yang berbentuk kelompok kecil untuk mencapai tujuan yang sama dengan menggunakan berbagai macam aktivitas belajar guna meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran dan memecahkan masalah secara kolektif. Kemudian alasan saya memilih cooperative learning adalah pertama, pembelajaran kooperatif mampu menciptakan peserta didik untuk berperan aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk bijak dan mampu menerima perbedaan dari peserta didik yang lain. Berikutnya adalah pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan pemahaman melalui kerjasama dalam kelompok. Lalu tindakan siswanya adalah berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Berkolaborasi yang dilakukan oleh peserta didik adalah kegiatan kerjasama dalam kelompoknya. Kemudian dari hal tersebut, peserta didik akan saling mendukung satu sama lain sehingga bila ada anggota kelompoknya yang belum memahami materi, maka teman yang sudah memahami dan menguasai materinya akan membantu mengajarinya. Kemudian, untuk pertanyaan kedua adalah kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai dengan peserta didik kekinian. Menurut saya, tindakan guru yang tepat untuk peserta didik kekinian adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning atau PBL adalah pembelajaran model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata di dunia nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis dan juga eh, meningkatkan keterampilan untuk memecahkan masalah demi memperoleh pengetahuan. Lalu, mengapa saya merasa bahwa PBL adalah metode yang tepat? Karena penggunaan PBL mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, lalu juga mampu memotivasi peserta didik, motivasi internal untuk belajar. Berikutnya adalah dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam kerja kelompok. Berikutnya adalah Berikutnya adalah tindakan peserta didik yang sesuai dengan peserta didik kekinian, yaitu memberikan pertanyaan, melakukan penelitian, melakukan membuat kesimpulan dan juga dukungan. Maksudnya adalah peserta didik akan diberikan beberapa pertanyaan sehingga mereka dituntut untuk berpikir kritis, kemudian mencari tahu jawaban dari pertanyaan yang ada. Berikutnya, untuk mendapatkan jawaban itu, peserta didik harus melakukan penelitian, kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang ada, yang dilakukan.
Berikutnya, peserta didik akan mencari informasi dukungan yang menguatkan kesimpulan yang telah ia dapatkan dari kegiatan penelitian. Berikut adalah sekian presentasi dari saya, sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga ada manfaat dan juga sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye bye. Terima kasih.